agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan berdoa ini nanti akan dipimpin oleh salah satu teman kita, yaitu Adinda Siva. Ya, sebelum itu kita pakai ice breaking dulu. Tahu? Nah, profil Pancasila ya. Tangan ke atas melambaikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya, silakan Ananda Siva untuk maju untuk memimpin doa. Maju ke depan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baiklah anak-anak, berdoa sudah selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, dapat kalian terima dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, kita lanjut dengan kegiatan yang selanjutnya, yaitu sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita sebagai bentuk nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya bisa? Nah, untuk memimpin lagu ini, saya minta untuk Ananda siapa ini? Cynthia untuk maju ke depan untuk memandu jalannya lagu ini. Silakan untuk anak-anak yang lain harap berdiri sejenak. Kemudian saya berada di sebelah kiri semuanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Hiduplah Indonesia Rayaku, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia berbangsa
Sebelum materi ini Ibu sampaikan dan sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan melihat kehadiran kalian. Kira-kira ini hari ini ada nggak ya yang tidak masuk? Ada nggak yang tidak masuk? Semua masuk semua? Semua. Alhamdulillah, bagus. Pertahankan ya. Jadi kalau seandainya suatu saat kalian berhalangan hadir, coba kalian kirim keterangan sakit atau sedang ada kesibukan yang lain, misal ya. Jadi jangan sampai kalian itu tidak masuk tanpa mengirimkan keterangan kepada ibu guru, ya. Jadi kalau tidak masuk itu harap mengirimkan informasi tentang alasan kenapa kalian tidak masuk, ya. Baiklah anak-anak, Ibu langsung ke tujuan pembelajaran, ya. Di mana tujuan pembelajaran Ibu ini adalah mengenai tumbuh-tumbuhan. Mengenai tumbuh-tumbuhan yang akan Ibu tampilkan pada PPT Ibu. Silakan kalian bisa lihat di layar proyektor. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran ini, ya. Yang pertama dan ada juga yang kedua. Coba tujuan pembelajaran yang pertama bisa tolong dibacakan. Siapa yang bisa? Ananda Sipa, silakan dibacakan yang buat nak. Setelah menyimak penjelasan guru beserta titik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Ya, bagus. Setelah menyimak penjelasan yang akan Ibu berikan nanti, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, coba dibacakan Vira, si Delita. Setelah menyimak video dan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Ya, yang kedua, setelah menyimak video dan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, jadi nanti setelah kalian pembelajaran selesai, nanti akan Ibu berikan tugas-tugas baik itu presentasi, diskusi, dan tugas individu yaitu esai. Jadi Ibu harap nanti supaya kalian bisa melaksanakan yang ditugaskan oleh Ibu guru nanti benar-benar memperhatikan apa yang Ibu sampaikan nanti, ya. Iya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembelajaran ini yaitu tumbuhan dan fungsi tumbuhan. Silakan kalian Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang dapat kalian lihat pada layar proyektor. Perhatikan seluruhnya anak-anak ke depan. Simak benar-benar. Ini adalah menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari tumbuhan. Silakan diperhatikan, disimak. Dengar ya. Mari kita bahas bersama-sama. Mari perhatikan bagian tumbuhan berikut ini.
sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi Teguh dan Sari. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Bagian-bagian daun terdiri atas tangkai daun dan tulang daun. Tulang daun bentuknya bermacam-macam. Ada yang mirip, sejajar, dan menjadi. Fungsi daun diantaranya adalah 1. Sebagai tempat proses fotosintesis bagi tumbuhan, 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan 3. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan uap air yang berlebih. Selanjutnya adalah fungsi bagian tumbuhan berupa bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putih. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Nah, biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Nah, itu tadi sedikit mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, kemudian silakan anak-anak siapkan buku tulis, pena, dan keluarkan LKS-nya. Nah, di situ di buku LKS kalian silakan dibuka tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ada bagian-bagian tumbuhan. Kemudian sudah dilihat semua? Kalian sudah melihat buku, sudah melihat tayangan video. Nah, sekarang ibu tanya sama anak-anak semua. Tadi sudah tahu belum apa bagian-bagian tumbuhan? Sudah? Ada yang tahu apa sih bagian-bagian tumbuhan? Terus batang, terus daun, terus bunga, dan yang terakhir iya. Nah, setiap bagian-bagian tumbuhan tadi itu mempunyai fungsinya masing-masing. Coba ibu mau lihat, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa fungsi dari akar? Apa nak fungsi dari akar? Untuk menyerap air. Untuk menyerap air dan dari dalam nutrisi ya. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, oke. Itu sedikit pertanyaan mematik dari ibu. Apakah kalian sudah paham tentang materi dari sekilas membaca di LKS dan melihat video tadi ya. Nah, sekarang ibu akan membentuk kelompok dalam kelas ini ya, menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan di sini ibu sudah buatkan supaya kalian tidak bingung. Aku kelompok berapa ya? Saya kelompok berapa ya? Jadi saya ibu buatkan seperti ini. Silakan ditaruh di meja paling depan supaya ibu memahami. Yang ini adalah kelompok 1. Yang sebelah sini adalah kelompok 2. Dan yang paling belakang adalah kelompok 3. Apa maksudnya kok ibu bagi kelompok? Supaya kalian bisa lebih paham lagi, supaya kalian lebih berpikir kritis lagi mengenai pembelajaran tentang bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Dan ingat, kita belajar harus kooperatif. Apa itu kooperatif? Harus bekerja sama, jangan saling menyudutkan satu temannya ya. Oh, kamu nggak bisa, nggak usah diajak, tidak boleh. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembagian soal diskusi, untuk lebih semangatnya kita breaking dulu ya, biar nggak biar otaknya relax ya, santai, tidak perlu tegang. Tahu nggak
4, 5? Bisa tidak? Bisa. Benar. Kalau bisa, ayo kita sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Iya, terima kasih tepuk tangan. Ya. Baiklah anak-anak sudah semangat? Semangat? Berarti sudah melakukan kegiatan kita? Semangat? Semangat! Di sini ibu punya gambar tiap kelompok, ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berdiskusi, tulis bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Oke? Kelompok 1 bekerja sama, rileks, tidak perlu tegang. Kelompok 2 kelompok 3 silakan dikerjakan, semuanya bekerja sama. Yuk, kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan masing-masing. Setiap kelompok mengerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan. Buku mana ya? Di tengah-tengah, ya. Silakan bekerja sama yang benar-benar. Ya, ditulis dulu ya, yang benar, yang rapi supaya nanti mudah untuk mempresentasikan ke depan kelas. Ini boleh ditulis dulu. Tulisannya yang rapi biar bisa dibaca sama teman-temannya nanti. Jangan lupa nama kelompok ditulis ya, supaya ibu tahu anggota-anggota dari masing-masing kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3. Setelah kalian nanti mengerjakan, tolong dipahami supaya jika nanti ada teman kalian yang masih bingung, dibantu untuk dijawab. Agak cepat ya. Yang lainnya sudah selesai, jangan lupa kelompoknya ditulis ya. Ya, nama kelompok ditulis.
Kemudian boleh diulang. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada kelompok 1 sudah selesai? Bagus. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 sudah berapa persen? Oke. Sudah 85%. Kelompok 2 sudah berapa persen? Ya, sudah 85%. Nggak usah terburu-buru, masih salah-salah. Dibaca dulu, dipahami. Dan nanti Ibu akan memberikan penguatan lagi dengan menampilkan kembali PTT ya. PTT Ibu di layar proyektor. Supaya kamu lebih paham lagi, lebih kuat lagi dalam menangkap materi tentang tumbuhan dan fungsi. Sudah? Sudah siap ya? Sudah? Coba Ibu pengen tahu bagi kelompok yang sudah selesai, angkat tangan. Oh, bagus. Kasih aku dulu untuk selesai. Sudah selesai semua. Oke anak-anak, untuk menguatkan lagi materi kita tentang tumbuhan dan apa saja fungsinya, Ibu akan menampilkan kembali tentang bagian-bagian tumbuhan sebelum kalian nanti menjawab pertanyaan Ibu dan sebelum kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian buat masing-masing ya. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan itu. Ada apa saja? Tujuan pembelajaran tadi sudah ya, bahwa tujuan pembelajaran dari setelah Ibu menjelaskan kalian tahu tentang bagian-bagian tumbuhan dan kalian juga tahu tentang apa saja fungsi dari tumbuhan tersebut. Ketiga, ini adalah bagian dari bagian tumbuhan. Apa yang pertama nak? Jadi ada berapa? 6. Ada 6 ya, tetapi yang Ibu tampilkan yang pokok ada 5. Yang keenam apa tadi? Ya. Ini nanti akan Ibu uraikan satu persatu tentang fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah apa? Nah, di sini sudah Ibu jelaskan bahwa akar itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama coba dibaca Delita. Yang kedua, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Tumbuhan, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang laki-laki nak, yang kedua, Menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. kelompok 1, Mengangkut zat
dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Pirang? Sebagai tempat tajam makanan. Iya. Ya, fungsi utama dari akar itu adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tubuh. Apa mineralnya itu adalah zat darah. Selain itu juga, selain untuk menyerap air, juga dia dapat memperkokoh berdirinya batang. Itu adalah fungsi pokok dari akar. Tahu ya? Tahu. Yang kedua yaitu, nah sebelum yang kedua, ini ibu kasih tahu lagi. Akar itu bukan hanya satu jenisnya, tetapi ada apa saja? Akar tunggang dan akar serabut. Biasanya akar tunggang ini akar yang susah kalau kita cabut karena dia masuk ke dalam tanah sangat dalam. Biasanya akar tunggang ini ada pada tumbuhan seperti mangga, karet, banyak sekali di sekitar kita ini ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah batang. Nah, sebelum ibu lanjutkan fungsi dari batang, batang ini tidak hanya berwarna coklat, tetapi juga ada yang berwarna hijau. Batang tidak hanya keras, tetapi juga ada yang lembut, bukan kayak apa namanya itu mentega ya, tetapi ada yang berkambium air seperti batang pisang, batang kangkung, terus gejer. Nah itu juga tumbuhan loh nak, walaupun sayur-sayuran itu tumbuhan. Yang perlu kalian ingat lagi, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tumbuhan ciptaan Tuhan yang membutuhkan makanan, membutuhkan air, nutrisi, membutuhkan napas, oksigen, ya. Itu sama seperti manusia. Manusia punya bagian-bagian manusia, mata, telinga, tangan, kaki, dan semuanya itu memiliki fungsi masing-masing, ya, sama seperti tumbuhan. Nah, di sini fungsi dari batang apa? Tempat ya, tempat daun, bunga, dan buah. Yang kedua, ya. Setelah akar meresap nutrisi dan air, kemudian dibawalah oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang terakhir, ya, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang ibu bilang jenis-jenis batang. Ada yang batang berkayu dan ada juga yang batangnya basah. Maksudnya batang basah itu lunak, gampang dingenek-nek. Ya lah, hidung kayak telinga ini lunak, bisa diginikan, ya toh. Ada yang keras. Dalam tubuh manusia apa? Ini loh. Apa ini jenis? Tulang, ya. Tulang nggak bisa dilengkuk-lengkuk kecuali di enselnya, ya kan? Kalau tulang dilengkuk namanya itu patah. Begitu juga dengan batang kayu yang keras, kalau diginikan pakai apa namanya? Gergaji, ya patah, bukannya lunak. Tapi kalau yang batang basah biasanya dia lunak. Itu sedikit tentang batang. Terus selanjutnya adalah daun. Biasanya warnanya apa? Daun itu warnanya hijau karena mengandung zat. Iya, bagus. Zat klorofil yaitu zat hijau daun. Gunanya untuk apa? Sebagai tempat apa? Pembuat makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Daun itu bentuknya apa? Hanya seperti itu? Tidak, tetapi daun ada 4 macam. Yang pertama seperti ini, contohnya pohon karet. Ada lagi? Daun ketapang. Iya, itu ada contoh. Sekarang yang melengkung. Ada contohnya? Ada yang tahu? Yang biasanya untuk minang orang tua apa? Iya, daun suruh yang kuat. Daun apa? Daun suruh atau sirih. Bahasa Indonesia daun sirih.
kita semua ya. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi. Menjadi. Ada siapa yang tahu contoh daun apa? Daun singkong, terus daun kates. Ubi jalan ya. Harus kalian tahu semua daun, bentuk daun yang ada di depan itu semuanya ada di lingkungan sekitar kita. Bersyukurlah kita yang hidup di desa ya, tidak semuanya kita makan menggunakan uang, tapi dari hasil tanaman kita sendiri. Seperti ubi, pisang, apa lagi? Ubi singkong ya, ubi jawa, ubi kayu, kemudian kates, kemudian banyak sekali ya. Itu semua termasuk dalam laki-laki nggak suka bunga. Suka nggak apa-apa, nggak semuanya perempuan suka bunga ya. Ini adalah bunga. Fungsi bunga apa? Lepas terjadinya penyerbukan, dia menghasilkan biji. Biasanya ya, tempat penyerbukan, tempat perkembangbiakan. Biasanya penyerbukan pada tumbuhan bunga itu dibantu oleh apa saja? Ada yang tahu? Ya. Ya, dibantu oleh hewan. Ada lagi? Selain hewan dibantu apa lagi? Angin. Bagus. Ada lagi? Sinar matahari. Bagus ya. Jadi tidak hanya manusia yang berkembang biak, tetapi tumbuhan juga berkembang biak. Tapi kalau manusia berkembang biak sendiri, kalau tumbuhan harus dibantu nak. Nggak bisa dia berkembang biak sendiri, ya dong? Dibantu dengan 3 jenis: angin, sinar matahari, terus hewan, ya. Nah, tuh. Kemudian yang selanjutnya buah. Semuanya pasti ibu yakin semua suka buah. Nah, buah tidak harus kita beli di bakul buah, di tukang buah. Di rumah juga kita punya buah. Papaya. Ya, terus mangga. Sekarang musim mangga ya, ya. Kita nggak perlu beli, menghemat. Oleh karena itu rajin-rajinlah kalian di rumah menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup di pedesaan itu biasanya lahannya cukup luas, jadi bisa digunakan untuk bercocok tanam. Salah satunya menanam buah-buahan, sayur-sayuran, ya toh? Iya. Di rumah ada yang nanam buah-buahan? Ada ya. Apa buah apa? Semuanya ya, banyak ya. Iya. Nah, tuh. Nah, kemudian selanjutnya, wow, habis ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya bagian-bagian pada tumbuhan. Ternyata bagian tumbuhan itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang untuk menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. Ada yang untuk menopang tumbuhan batang supaya bisa berdiri tegak. Ada yang untuk melindungi biji. Ada yang untuk apa lagi nak? Sebagai alat perkembangbiakan, ya kan? Semuanya memiliki peran. Nah, dari penjelasan yang sudah kalian dengarkan, Ibu mau berikan kuis sebelum kalian maju ke depan. Ya, silakan Ibu berikan pertanyaan, kalian jawab dengan benar atau salah. Oke? Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dari dalam tanah. Yang Ibu tunjuk silahkan jawab dari kelompok 3. Benar nggak kalau akar itu seperti spons? Benar. Benar? Benar. Bagaimana yang lain? Benar atau tidak? Benar. Terus yang kedua, bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang bentuk seperti jari. Kelompok 2. Benar atau salah? Benar. Benar atau tidak? Benar. Ya. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Kelompok 1? Benar. Nah, ya. Kita lanjutkan. Buah itu ibarat
seperti cangkang yang melindungi biji. Benar apa salah semuanya? Benar ya. Tugas kita sudah selesai ya tentang menyebutkan bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Semoga dari tayangan, dari penjelasan Ibu itu dapat kalian pahami, dapat kalian cerna, dan dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita lanjutkan karena sekalian tadi sudah membuat hasil diskusi. Silakan kalian mempresentasikan hasilnya masing-masing. Ya, ini tidak Ibu tunjuk. Silakan siapa dari 3 kelompok itu yang berani maju duluan? Silakan. Ibu persilakan. Kelompok? Kelompok yang kuat. Kelompok berapa? Kelompok 1. Perkenalkan dari kelompok maju nak, maju. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama bagian tumbuhan daun. Daun fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Nama bagian tumbuhan bunga. Bunga fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. Nama bagian tumbuhan buah. Buah fungsinya melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Nama bagian tumbuhan batang. Batang fungsinya menopang tumbuhan serta menyalurkan air dari akar ke daun. Nama bagian tumbuhan akar. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Ya, sudah selesai? Nah, dari kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya tentang mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, mungkin dari kelompok 2 maupun dari kelompok 3 ada pertanyaan, silakan ditanyakan oleh kelompok 1. Silakan ke depan, menghadap ke depan, berdiri. Silakan ditanggapi nanti dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah tumbuhan bisa mencegah banjir? Ya, benar. Tumbuhan berfungsi sebagai penahan erosi tanah sehingga mengurangi erosi banjir. Ya. Sudah? Sudah sesuai dengan pertanyaan kamu ya? Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Silakan ditutup terlebih dahulu dari kelompok 1. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Iya, itu tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang dari kelompok 2 dan kelompok 3 kira-kira mau duluan yang mana mau maju? Kelompok 2 ya, silakan kasih ampun untuk kelompok 2. Lebih semangat lagi. Dengarkan semuanya, diperhatikan dan persiapkan pertanyaan, boleh melalui lisan maupun tulisan supaya mempermudah kalian untuk bertanya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Tama. Perkenalkan, nama saya Pras. Perkenalkan, nama saya Ageng. Perkenalkan, nama saya Delita. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Nama
berdiri tegak. Nama bagian tumbuhan batang, menopang tumbuhan serta menyalurkan air dari akar ke daun. Nama bagian tumbuhan buah, fungsinya melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Nama bagian tumbuhan bunga, tempat terjadinya penyerbukan. Nama bagian tumbuhan daun, fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Silakan berdiri yang mau bertanya mungkin. Ya. Coba sebutkan bagian tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan untuk makanan yang dapat dimakan oleh kita. Oh, banyak sekali bagian tumbuhan yang dapat dikonsumsi kita. Salah satunya adalah padi, jagung, ubi, ibian, sayuran, dan lain-lain. Iya. Jadi bahan yang dikonsumsi untuk kebutuhan hidup manusia itu sebagai yang dapat dikonsumsi oleh manusia tadi apa? Sekali lagi pelan-pelan saja biar semuanya dengar. Ubi, terus padi, jagung, masih banyak yang lainnya ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah mempresentasikan. Sekarang yang belum berarti tinggal kelompok 3. Untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jangan lupa perkenalkan anggotanya masing-masing supaya nanti ibu tahu kelompok 3 itu anggotanya siapa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kenalkan dulu anggotanya. Perkenalkan, nama saya Ali. Perkenalkan, nama saya Bintang. Perkenalkan, nama saya Saisa. Perkenalkan, nama saya Marsha. Perkenalkan, nama saya Bunda. Nama bagian tumbuhan daun. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nama bagian tumbuhan buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Nama bagian tumbuhan akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Nama bagian tumbuhan bunga berfungsi untuk tempat terjadinya penyerbukan. Nama bagian tumbuhan batang berfungsi untuk menopang tumbuhan serta menyalurkan air dari akar ke daun. Iya. Nah, dari presentasi hasil diskusi dari kelompok 3 yang sudah dibacakan tadi, silakan mungkin dari kelompok 1 maupun kelompok 2 ada yang ingin bertanya, silakan nanti dari kelompok 3 untuk menanggapinya. Silakan, Ibu beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Ada? Siapa lagi? Silakan. Untuk kelompok 3 dengarkan. Jenis daun itu ada berapa? Jenis daun ada berapa, Nak? Ada 4 jenis daun, yaitu menyirip, lurus, melengkung, dan menjari. Iya, berarti jenis daun ada 4 ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan boleh ditutup dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu tepuk tangan. Iya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah hebat. Kalian sudah mampu menjalankan tugas yang Ibu berikan, yaitu mempresentasikan hasil diskusi mengenai tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuhan beserta fungsinya.
Dari keseluruhan dapat Ibu amati, kalian sudah bisa hampir 90% bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dan perannya masing-masing. Oke anak-anak, setelah Ibu berikan kerja kelompok ini tadi, untuk lebih menguatkan lagi, Ibu akan memberikan dan membagikan lembar LKPD yang akan dikerjakan per individu. Kalau ini tadi kan kelompok ya. Jadi Ibu ingin tahu satu-satunya anak ini mempunyai kemampuan yang sama ataupun ada yang belum paham ataupun kurang ataupun bisa ya. Jadi siap-siap, silakan keluarkan penanya masing-masing. Sudah siap semua ya tadi ya. Nah sekarang Ibu akan bagikan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Silakan tulis namanya. Jangan lupa tulis nama. Kelas, ya kelasnya jelas kelas 4 ya. Ada yang soal? Silakan dijawab. Individu ya, tidak boleh diskusi ya. Sebagai penguat kalian tentang materi, nama pendek boleh, nama panjang juga boleh. Silakan diisi masing-masing. Silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Silakan isi, waktu 5 menit. Serius. Sudah? Bisa ya? Iya.
nggak usah terburu-buru ya, nanti salah-salah. Santai saja, yang penting jawaban kamu tepat. Setiap anak itu mempunyai daya ingat yang berbeda-beda ya, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ibu nggak menuntut kalian, Bu, saya hanya bisa menyebutkan 4, ya apa-apa, karena itu hanya kemampuan kamu memang sampai situ. Yang memang bisa sebutkan keenam-enamnya, sebutkan seluruh fungsinya, ya. Ya, jadi setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ibu tidak memaksakan ya, semampu kalian. Sebisa kalian, senyaman kalian ya. Jangan ada rasa tertekan. Saya harus bisa 5, saya harus bisa semua. Itu nggak harus ya nak ya. Sebisa kalian. Jadi bisa dihafalkan lagi, bisa diingat-ingat lagi di pembelajaran yang berikutnya ataupun di rumah. Kalau yang sudah selesai, dibaca dulu nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oh, sudah selesai? Dibaca dulu, dibaca dulu, dibaca dulu, dilihat dulu, dicek dulu. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke ibu yang sudah selesai. Ya. Ada lagi? Kelompok 3 ada yang sudah selesai mungkin? Ya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Sebentar Ibu akan memberikan penilaian tentang hasil yang kalian peroleh. Ya. Oke anak-anak, dari hasil LKPD yang sudah Ibu berikan, jadi 85% sampai 90 siswa sudah bisa memahami tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham, tidak apa-apa. Yang sudah Ibu bicarakan dari awal tadi bahwa kemampuan anak itu sangat berbeda-beda ya. Mungkin kalian tidak bisa menghafal untuk 1 hari 2 hari ya. Mungkin bisa dipelajari lagi besok di pertemuan selanjutnya ataupun di rumah nanti Ibu berikan tugas ya.
Jadi anak-anak seluruhnya ya, setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan ini ya, jadi kalian bisa tahu apa itu bagian-bagian tumbuhan. Boleh Ibu tahu sekali lagi apa itu bagian tumbuh-tumbuhan apa saja? Iya. Kemudian setelah itu tentunya kalian bisa mengetahui peran bagian atau fungsi masing-masing dari tumbuh-tumbuhan. Nah, salah satu fungsi dari buah itu gunanya untuk apa? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Untuk cadangan makanan. Ada lagi? Untuk melindungi biji. Untuk melindungi biji ya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan, dari 1 jam ke depan ya, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang. Senang apa sedih? Senang. Happy? Happy. Merasa tertekan tidak? Tidak. Tadi dalam diskusi saling bekerja sama tidak? Saling bekerja sama. Ya anak-anak, Ibu harap pertahankan cara belajar kalian. Tetap fokus dalam setiap materi yang diberikan di kelas ya. Bertanya ketika apa yang ada belum kalian ketahui ya. Tidak usah malu. Malu bertanya akan sesat di mana? Sesat di jalan. Jadi kalau kebanyakan nanya berarti ya enggak apa-apa ya kan? Ya oke anak-anak, untuk merelaksasi bagaimana kita kalau menyanyikan salah satu lagu yang berkaitan dengan tumbuhan ya. Ya, Ibu akan memutarkan lagu tentang bagian-bagian tumbuhan. Bahwa tumbuhan itu sangat penting tidak bagi kehidupan kita? Sangat penting. Jadi kita perlu nggak belajar tentang tumbuhan dan fungsinya? Perlu sekali. Jadi kita bisa mengerti tidak hanya bagian-bagian tubuh, pada tubuh manusia saja yang harus kita ketahui, tetapi ada yang perlu kita ketahui juga, yaitu bagian tubuh pada
tumbuhan. Nah, jadi kalian sudah mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, tolong diingat-ingat apa sih fungsi dari tiap-tiap bagian tumbuhan. Tadi ada akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi dalam tubuh. Kemudian ada batang untuk apa? Menopang supaya bisa berdiri kok. Selain itu juga membawa air dan nutrisi dari akar ke seluruh batang. Kemudian ada daun. Daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung zat klorofil. Ya, gunanya untuk apa? Sebagai pembuat makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Kemudian bunga sebagai tempat berkembang biakan penyerbukan yang dibantu oleh terus angin, terus matahari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah buah. Semuanya suka buah. Usahakan di rumah minimal ada 2 jenis buah di rumah. Ya, jadi tidak hanya karbo saja yang kita makan, harus kita seimbangkan. Ya, ada karbonnya, ya ada nutrisinya, ya ada vitamin A, B, C, D. Ya, itu minimal nggak harus buah apel, nggak harus anggur, nggak harus yang enak-enak, tetapi buah yang ada saja, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ramah lingkungan, kayak jambu, biji, kayak pisang, kayak pepaya, ya. Nah, kemudian kalian juga tahu apa fungsi dari buah-buahan itu, ya. Semuanya sangat berarti, sangat berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, untuk kegiatan kalian di rumah, jangan lupa silahkan nanti kalian buka LKS pada halaman 25 tentang tumbuh-tumbuhan. Kalian bisa menyebutkan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Tolong sebutkan apa saja bentuk daun yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Silahkan diisi dan minggu depan yang akan datang akan ibu nilai, akan ibu periksa. Ya? Iya. Untuk lebih semangat lagi, semuanya berdiri yuk. Semua berdiri. Biar lebih semangat. Masih semangat? Ada yang sudah ngantuk? Ada yang sudah ngantuk? Enggak ada. Biar tidak ngantuk, biar rileks, kita tepuk dulu, tepuk semangat dan hidung ya. Bisa semua? Bisa semua? Ada yang tidak bisa? Enggak ada ya, bisa semua. Yuk, tepuk semangat dan hidung. Sekali lagi, tepuk semangat dan hidung. Ya, terima kasih semuanya. Baiklah anak-anak, mungkin pada kesempatan hari ini cukupkan sampai di sini tentang materi bagian-bagian tumbuh pada tumbuhan beserta fungsinya. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua ya, dan kalian bisa memanfaatkan hasil dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar supaya materi yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, Ibu minta bantu salah satu teman kalian yaitu Adinda Siva
untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Tangan ke atas bergapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan. Kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi